Kali ini Otobejo mau ngasih buat tip-tip atau yang bermasalah pada Honda yang gredeg dan sangat kadang sepele, dan bisa buat kalian yang ingin mencoba sendiri dan tanpa biaya. Mungkin ada tip-tipnya juga dan biaya yang murmer atau yang murah meriah. Nanti langsung kita kasih tahu apa aja di motor, khususnya Honda Matic, jenisnya Honda Beat yang injeksi. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini buat yang nonton channel Otobejo, sekali lagi tolong dimaafkan ya, karena biasa kalau kadang bikin konten waktunya itu susah, dan buat bikin kontennya juga kadang waktunya dan pemikirannya nggak pas, jadi kadang kacau. Karena ini masih banyak ngantri ya. Belum mesin-mesin, bukan mengguruin, dan itu dikerjakan lagi sendiri aja ini. Jadi kerjaannya emang kadang cukup lama ya, karena kerjanya sendiri dan belum ada yang bantu, karena lagi musim macam-macam, jadi ya begitulah. Oke, kita mau khusus Honda Beat buat ngatasin gerdeg yang kalau kata orang-orang banyak versi, mungkin ya emang benar, tapi nanti kita mau ngasih tahu tip-tip buat kalian yang ngatasin biar mudah. Kita udah ada di depan kita ada Beat dan udah dibongkar bak CVT-nya. Oke, dan kita mau langsung saja ya. Dan ini udah posisi kebongkar bagian CVT, dan nanti kita kasih tahu sebelum pemasangannya. Tip-tipnya biasanya motor gredeg itu macam-macam ya, jadi belum tentu yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu pokoknya. Dan ini udah posisi kebongkar. Oke, dan nanti kita kasih tahu gimana cara masangnya yang tepat, dan biar nggak gredeg, dan gredegnya jangan sampai cuman seminggu atau 2 minggu baru bongkar terus gredeg lagi. Ini tip-tipnya ya, dan tutorialnya langsung kita kasih tahu. Oke, yang pertama ini udah dibongkar dan kita mau langsung pasang bagian depan. Biasanya kendala-kendalanya di pengalaman saya seperti umpamanya kalau kita masang sebelum kita pasang, biasanya kita harus pastikan pasang rollernya harus sesuai pabrik ya, dan biar bikin awet rumah roller. Oke, dan yang posisi roller kalian harus yang model ketutup ini, dan yang kebuka posisinya ada di ini, posisi begini ya guys. Nah, harus posisi yang ada ring ketutup harus ada di bawah, maksudnya pas
Kalau yang kebuka itu pas ngangkatnya ya. Oke, kalau belum paham diulang lagi, kita pasang langsung. Oke, udah kepasang, dan pastikan karet slider kalian, karet slider ini juga bikin masalah ya. Kalian kalau karet slider patah, nanti ketika ngebuka kadang-kadang macet di tengah atau di atas ya. Jadi motor kadang-kadang atau larinya cuman 60 atau 70 karena macet di sini. Dan kalau bisa kalian pastikan dicek, jangan sampai enggak. Oke, dan harus sesuai prosedurnya. Dan kendala rumah roller pun sering masalah ya. Kalau dia udah kemakan, buat naik turunnya jadi kacau juga. Dan pastikan naik turun besi slider sama naik turun roller, kalian lihat kalau umpamanya sangat masih bisa layak dipakai atau sangat parah, kalian mending ganti saja rumah rollernya. Oke, dan ini kita langsung pasang. Jangan lupa kita kasih grease. Lalu kita pasang bos, lalu masukkan, dan di kertas kalian harus kasih grease. Oke, langsung masukkan. Kelihatan ya guys. Lalu kalian pasang gear starter. Dan sebelum masang gear starter, pastikan buat starter pendorongnya kalian harus kasih grease juga, biar rumah rengkesnya masih awet dan bagian tutup unionnya juga masih awet. Oke, kita kasih gemuk dulu atau grease, lalu masukkan. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita masukkan penbel. Dan kalau bisa penbelnya kalian cek terlebih dahulu, karena penbel bisa bikin geredek ketika udah kendor atau udah bahannya udah rada keras. Biasanya kalau udah rada keras suaranya rada kasar ya. Dan pastikan kalian sebelum rakit penbel harus dicek, karena bisa bikin geredek karena keluar penbelnya ketika membuka bagian belakang lambat atau telat ya. Lalu pasang gearnya, lalu pasang kipas dan ring buat lawan selahan, baru ring biasa, lalu murnya. Oke, udah, selanjutnya kita sebelum itu kita lanjut ke belakang bagian sliding shaft ya. Sliding shaft pastikan kalau kalian biasanya ada masalah di yang ceweknya ya, sliding shaft itu suka masalah di ceweknya. Yang di pelor otomatisnya itu kalau baliknya atau bukanya nggak
cepet atau macet di tengah atau di atas itu bikin gerdek ya. Pastikan kalian harus baliknya sempurna, dan kalau udah sempurna baru kalian pasang kali lagi. Dan kalau buat kampas gandanya atau kampas kopling ini terutama kalian harus cek biar baliknya harus tepat ya, sempurna. Nah, kalau udah balik sempurna itu dipastikan nggak bikin gerdek, karena kalau ini baliknya nggak sempurna otomatis bikin gerdek ya guys. Dan kalian harus pastikan lebih teliti bagian one way, kampas ganda atau kampas kopling sama PRPM nya dipastikan sempurna, dan jangan sampai di seal slidingnya bocor atau bikin gemuk grass slidingnya keluar, nanti bisa masuk ke mangkok. Jadi kalau udah masuk ke mangkok bikin gerdek di awalnya. Dan kita mau langsung pasang. Oke, ini udah kepasang. Dan biasanya kalau yang kalian tanpa modal atau ya nggak mungkin sebenarnya, kalau ngomong nggak tanpa modal, kalian harus kalau mau mencoba sendiri bongkar diri harus beli kunci dong, beli kunci T8 dan 19 sok bagian belakang. Biasanya kalau buat tanpa modal dia masalahnya cuman ada debu ya, debu jadi lengket, kadang gigitnya ogah-ogahan ya. Biasanya di bagian kampasnya, gigit kampasnya ogah-ogahan dan bikin motor gerdek di awalnya. Tapi nanti kalau udah panas biasanya normal lagi, kalau dingin begitu. Dan masalahnya kalau umpamanya di sliding juga seperti itu ya, kalau macet di tengah dia bisa jalannya cuman 50 atau 60 km, kalau macet di ujung posisinya jalan terus, atau maksudnya kebuka full ya. Tapi yang pasti biasanya kalau umpamanya bagian yang sini itu kalau nggak keluar dari gemuk bagian sliding, kotoran masuk ke sini dan bikin gerdek. Dan kalau umpamanya masalah kotor aja, kalian cukup buka bagian CVT dan dibersihkan saja, tapi dengan catatan biasanya itu hanya buat seminggu atau 2 minggu. Nanti kalau ngeledek lagi, solusinya kalian harus bor ya. Jadi ini barusan habis ngebor, kalian harus dibor-borin karena nih udah lumayan kemakan tadinya, lumayan kasar, dan ini harus dibor karena udah kemakan dikit, udah legok. Ini kalau habis dibersihin biasanya nggak lama pasti ngeredek lagi. Tapi kalau buat kebut-kebutan nggak masalah, tapi kalau buat santai susah karena udah legok dan bikin motor ngeredek. Dan ini cara yang murmer ya, modal ngebor, kalian ngebor sendiri juga bisa. Dan ini ngebornya asal-asalan ya, karena nggak saya videoin nanti bisa lama lagi filmnya, jadi itu saja. Dan ini pun kalau bentuknya oval bikin motor langsung ketika hidup motor langsung jalan karena udah oval ngejim sama kampasnya ya. Sama persisnya sliding shape, ketika kalau udah nggak mau ngebreak balik lagi, ketika sliding shape
kebuka full, itu pun bisa jalan terus ketika jalan. Dan kalau macet di tengah, persis bagian depan. Kalau umpamanya cara kerjanya di depan, macet pas rollernya bukanya nggak balik, sama ya, paling larinya loyo, dan persis bagian belakang juga. Jadi ini kalau yang mau murmer modal ngebor saja, kalian bisa ngebor sendiri kalau punya bornya, kalau enggak bawa bengkel bubu terdekat. Kalau bisa zigzag ya, ini karena tadi mau zigzag udah palang tanggung. Oke, kita langsung nanti pasang dan dipastikan biar nggak geledek lagi. Oke guys, dan teman-teman jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Dadah. mungkin itu saja udah cukup. Nanti bila kurang jelas bisa ditonton lagi dan disimak penjelasannya. Mungkin itu saja ya. Mohon maaf bila sangat panjang dan sangat mengguruin, maksudnya takut mengguruin. Ini tip buat kalian yang mau memasang biar anti geledek, buat khusus Honda itu saja. Dan catatan kalian harus posisi normal ya, depan belakang bagian tadi yang saya jelaskan. Oke, buat yang nonton channel Oto Bejo, banyak terima kasih, dan saya doakan biar sehat selalu, dan terutama teman-temannya, yang utama banget saudaranya, biar berkah dan sukses selalu. Oto Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.